Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertemuan kita kali ini akan mengusung tema mengenal lebih dekat apa itu proper. Setelah beberapa pertemuan kita hanya menyinggung sedikit tentang proper, kali ini kita akan lebih dalam mendiskusikannya. Oke, sebelum masuk ke materi, saya belum lama ini sempat diskusi dengan Ketua HMPS PMI terkait pelatihan penyusunan dokumen proper. Dan nampaknya teman-teman HMPS memiliki keseriusan dan bentuk keseriusannya dengan membuat pelatihan untuk teman-teman PMI terkait penyusunan dokumen proper. Di sana nanti saya akan berbicara teknis sekali penyusunan dokumen, dan bahkan saya akan mengundang beberapa kolega untuk sharing pengalaman terkait penyusunan dokumen proper. Bagi teman-teman yang berminat bisa gabung, syukur-syukur nanti ilmu yang kita diskusikan bersama bisa menjadi bekal teman-teman untuk terjun di dunia kerja. Oke, kembali lagi pada perkuliahan ini. Saya akan memulai dengan pengertian proper menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 3 Tahun 2014. Kemudian dilanjut dengan sejarah singkat proper. Terus kita akan mendiskusikan tentang mekanisme proper itu seperti apa, tingkatan peringkat proper seperti apa, dan terakhir saya akan menyampaikan 2 dokumen penting yang ada di dalam proper. Oke, lanjut kita akan melihat pengertian proper menurut Permen LH nomor 3 tahun 2014. Oke, ini draft Permen LH nomor 3 tahun 2014. Saya pikir teman-teman sudah membacanya, kemarin juga sudah melihat. Ada beberapa yang memilih untuk mereview dokumen ini, tetapi poin pentingnya ada pada pasal 1 ini untuk pengertiannya. Ya. Menurut Peraturan Menteri, proper adalah evaluasi ketaatan dan kinerja melebihi ketaatan, penanggung jawab usaha, dan atau kegiatan di bidang pengendalian, pencemaran, dan atau kerusakan lingkungan hidup, serta pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun. Ya, setidaknya ini adalah bentuk atau sebuah tools evaluasi ketaatan dan kinerja melebihi ketaatan. Sederhananya itu, untuk melihat ketaatan dan melebihi kinerja melebihi ketaatan. Oke, selanjutnya pertanyaan kedua muncul adalah kapan sih mulainya proper ini? Ya, ini adalah timeline proper terbaru. Teman-teman mungkin melihatnya di hari Senin kemarin, penganugerahannya. Alhamdulillah saya dapat file ini, nanti saya akan share juga dokumen publikasi proper 2020. Ya, pertama kali embrio proper itu muncul tahun 1997 yang bernama proper prokasi yang dimulai dengan single media yaitu air. Keresahan yang dulu sudah saya sampaikan di sungai di Jakarta yang tercemar oleh limbah, maka KLHK zaman dulu mungkin masih Kementerian Lingkungan Hidup, untuk meminimalisir terjadinya pencemaran. Kemudian terjadi perubahan yang tidak sedikit, bahkan peningkatan peserta proper hingga tahun 2020 ada 2038 perusahaan yang mengikuti penilaian ini, dengan kisaran 2 juta lebih masyarakat penerima manfaat dan 300-an miliar perputaran dana dari program ini untuk kesejahteraan masyarakat dan pengelolaan lingkungan. Ada juga pada tahun ini, tahun 2020, ada penilaian khusus yang mungkin akan digunakan juga pada tahun-tahun selanjutnya, yaitu
penilaian tentang tanggap bencana perusahaan dalam menangani pandemi. Sehingga ada penilaian baru nih di proper. Oke, ini tadi kita lihat 2038 perusahaan yang mengikuti pada tahun 2020. Oke, ini adalah peringkat proper seperti yang sudah saya sampaikan minggu lalu juga, 2 minggu yang lalu tentang peringkat proper. Ada emas, hijau, biru, merah, hitam. Saya tidak akan membahasnya lebih dalam 4 warna yang lain. Saya hanya membahas tentang warna emas saja. Pada tahun 2020 ada 1,57% ya perusahaan atau 32 perusahaan yang memiliki keunggulan atau keistimewaan, yang artinya memiliki peringkat proper dan meningkat dari tahun sebelumnya yang sekitar 26 perusahaan kalau nggak salah. Nah, yang ingin saya sampaikan bahwasannya dari ke-32 perusahaan tersebut pastinya memiliki keunggulan atau keistimewaan setidak-tidaknya satu program, meskipun saya yakin tidak hanya satu program terkait CSR maupun pengelolaan lingkungan. Maka pertanyaannya, siapa yang bisa mengonsep program ini? Siapa yang bisa memastikan program ini berjalan dengan baik, dan siapa yang memonitoring evaluasi program tersebut, bahkan hingga mempublikasikannya, kalau bukan kita, teman-teman lulusan dari Prodi Pengembangan Masyarakat atau Pembangunan Sosial. Jadi tak pikir ini adalah peluang tersendiri bagi teman-teman yang ingin berkecimpung di dunia CSR. Selanjutnya kita akan melihat bagaimana sih mekanisme penilaiannya agar memperoleh predikat tertinggi. Oke, ini adalah mekanisme penilaiannya yang bisa teman-teman lihat dari warna hitam, merah, biru, hijau, emas, dianalogikan dari bawah ke atas. Untuk warna terendah hitam itu tidak ada upaya sama sekali, untuk merah itu tidak taat, untuk biru itu taat. Nah, yang saya ingin menekankan adalah ada garis merah di antara biru dengan hijau yang teman-teman bisa lihat, dan di garis merah atau kolom merah itu ada tulisan dokumen ringkasan kinerja pengelolaan lingkungan, atau biasa kami atau teman-teman praktisi singkat yaitu DRKPL. Jadi ada pembatas, jika ingin ke biru, jika ingin ke hijau, maka harus menunjukkan DRKPL-nya. Ada passing grade yang bisa dilihat teman-teman lihat nih. Di antara hijau dan emas itu. Artinya ada pembatas antara warna hijau, ada antara warna biru ke hijau dan hijau ke emas. Pembatas dalam artian adalah standar minimum. Oke. Di sini teman-teman akan melihat jika sebuah perusahaan ingin ke hijau, ada DRKPL yang harus dilengkapi, dan DRKPL tersebut harus memenuhi standar penilaian untuk masuk ke hijau. Dan jika standar penilaian tersebut tidak memenuhi, maka perusahaan tersebut kembali lagi ke biru. Kemudian hijau ke emas ini ada passing grade juga, tetapi bukan DRKPL yang dilihat, bukan hanya DRKPL yang dilihat. Ada dokumen pada tabel-tabel hijau di sebelah kiri yang bisa teman-teman lihat, dan biasanya kami sebut dengan, atau teman-teman praktisi sebut dengan dokumen hijau. Tetap ada ambang batas yang perlu dicapai. Berapa ambang batas tersebut kita tidak akan membahas pada pertemuan ini, tetapi penekanannya pada pertemuan kali ini adalah terdapat 2 dokumen yang menjadi bahan penilaian sebuah perusahaan bisa naik peringkat atau tidaknya, yaitu DRKPL antara biru ke hijau dan dokumen hijau antara hijau ke emas. Nah,
nanti akan kita lihat deh DRKPL itu apa saja dan dokumen hijau itu apa saja. Ini gambaran singkatnya saja. Jadi teman-teman mungkin kemarin bertanya-tanya kok bisa sih ada peringkat hitam, merah, biru, hijau, dan emas. Nah, apa yang mendasarinya? Jika sebuah perlombaan pasti ada indikatornya. Indikatornya adalah DRKPL ini dan dokumen hijau. Oke, selanjutnya ini adalah 2 dokumen penting. Seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, ada 2 dokumen penting yang teman-teman harus kuasai kalau teman-teman ingin berkecimpung di bidang ini, yaitu dokumen hijau dan DRKPL. Secara teknis, teman-teman perlu membedah ini secara khusus lah, tetapi dua dokumen ini menjadi bahan atau acuan yang teman-teman perlu ketahui jika ingin berkecimpung di bidang tanggung jawab sosial perusahaan. Selain konsep pemberdayaan sendiri yang sudah prodi fasilitasi. Oke, next untuk DRKPL ya. Ini singkat sekali saya sampaikan karena DRKPL ini adalah dokumen tersendiri yang perlu kita diskusikan khusus dan mungkin ada waktu khusus yang akan kita diskusikan. Yap, ini adalah DRKPL yang teman-teman bisa lihat. Dokumen yang menentukan sebuah perusahaan bisa naik kelas dari biru menjadi hijau atau tidak. Pertama, dokumen ini berbentuk soft copy, seperti yang digambar di kiri ini ya. Jadi, jika ada yang bertanya wujudnya seperti apa sih DRKPL, maka jawabannya adalah soft copy atau file saja. Yang kedua adalah berisikan cover, daftar isi, sambutan, isi, foto, dan daftar pustaka. Itu saja sebenarnya, seperti teman-teman buat makalah saja. Mudah bukan? Tak pikir mudah lah. Kemudian ada ketentuan tambahan yaitu maksimal dari DRKPL ini hanya berisikan 25 halaman di luar judul. Ini menjadi tantangan sendiri. Sederhananya sih teman-teman buat makalah tidak perlu banyak halaman, teman-teman tak pikir bisa membuat itu. Nah, dari 25 halaman tersebut isinya tidak hanya aspek Komdev saja teman-teman. Ada 11 item yang perlu ada, seperti yang digambar di kiri. Komdev hanya salah satu bagian saja. Berdasarkan pengalaman, Komdev biasanya membutuhkan 3-4 halaman. Nah, membuat ringkasan program 3-4 halaman itu mudah tak pikir. Nah, dari 3-4 halaman itu berisikan apa aja sih sebenarnya? Saya nggak akan membahas mendalam, mendetail, mendeskripsikannya atau mendiskusikannya, tetapi saya akan memberikan gambaran singkatnya saja. DRKPL aspek Komdev hanya berisikan setidaknya 3 hal, seperti yang saya tulis di sebelah kanan ini. Adisionalitas, inovasi, dan angka absolut. Nah, adisionalitas itu apa sih sebenarnya? Nah, adisionalitas adalah apakah sebuah perusahaan telah melakukan program pemberdayaan yang dilakukan lebih dari apa yang dipersyaratkan. Jadi analoginya saya kasih gambaran seperti hukum sunnah. Program sunnah ya sudah dilakukan atau belum, maka ditampilkan di sini. Tentunya kaidah sunnah tidak akan bisa menggantikan kewajiban berlaku di sini. Artinya yang wajib juga ditampilkan di sini dalam dokumen ini. Jadi ada 2 selain yang sunnah, yang wajib juga ditampilkan. Seperti apa cara penulisannya? Nah, nanti kita akan diskusikan lebih dalam pada pertemuan lain. Oke, lanjut kedua adalah inovasi program. Inovasi program ini yang biasanya terkendala. Berbeda-beda memang pandangan inovasi program, tetapi seorang pengemban masyarakat, kita khususnya saya mengampu mata kuliah ini mendorong teman-teman untuk sering melihat sekeliling kita, berdiskusi dengan teman sejawat, lintas prodi, untuk mungkin kita bisa mengetahui inovasi program yang bisa atau kita terapkan di lingkungan masyarakat. Nah, yang kedua ini inovasi program. Bagian ini perusahaan harus menampilkan inovasi program Komdev
mereka secara singkat. Ketiga adalah angka absolut, artinya perlu menambahkan anggaran dan beberapa ketercapaian program secara kuantitatif yang dikeluarkan 4 tahun terakhir. Ini merupakan penjelasan singkat tentang DRKPL. Jika teman-teman penasaran bentuknya, saya akan contohkan filenya seperti yang ada di kanan bawah. Nah, ini dokumen ini sebenarnya cuma singkat saja, file Word DRKPL dan ada lampiran DRKPL Comdev. Itu saja sebenarnya yang diberikan ke KLHK. Tetapi isinya seperti apa nanti kita akan diskusikan pada pertemuan sendiri. Oke, selanjutnya adalah dokumen hijau. Proper aspek Comdev. Ini adalah tabel dokumen hijau sama seperti penjelasan pada slide DRKPL tadi. Sebelah kiri adalah ketentuan dan nilai setiap dokumen yang dikeluarkan KLHK. Ada 8 aspek penilaian. Dan sebelah kanan bawah adalah contoh dokumennya. Sekali lagi, dokumen ini berbentuk soft file. Ada 8 folder. Ini sebenarnya lebih memudahkan saja di folder sendiri-sendiri. Jika folder itu dibuka, ya dalamnya ada beberapa ketentuan itu. Nah, 2 hal yang akan saya ingatkan adalah setiap aspek memiliki subaspek penilaian penjelasan masing-masing. Pada kolom ketiga di gambar sebelah kiri ya, ada subaspek penilaian. Jadi mudah sekali tinggal cari data tersebut di perusahaan, maka selesai. Tetapi tidak semua orang mau membaca terkait apa saja subaspek penilaian tersebut. Ini yang menjadi PR teman-teman. Kalau memang teman-teman ingin berkecimpung di dunia CSR, ini adalah harus di luar kepala lah. Jika teman-teman ini sudah di luar kepala, saya pikir teman-teman bisa memiliki nilai jual lebih terhadap atau bargaining position di hadapan perusahaan. Kedua adalah dokumen tersebut berbentuk file yang nantinya akan diserahkan sesuai tanggal pengumpulan. Untuk tahun 2020, pengumpulan melalui media daring. Dan jika melihat aspek penilaian dan aspek penilaian, saya pikir teman-teman bisa membuatnya. Apalagi jika pedoman teknisnya teman-teman baca, tidak akan ada lagi minder jika teman-teman ditanya apakah bisa menyusun dokumen proper. Dengan mantap lah, kurang lebih teman-teman akan bisa menjawab, saya bisa menyusun dokumen proper. Oke, itu tadi penjelasan singkatnya, beberapa pengantar lah saya pikir tentang proper. Selanjutnya, sebagai tindak lanjut pemilihan perusahaan yang sudah teman-teman lakukan 2 minggu lalu, maka coba saya minta teman-teman membuat aspek penilaian dokumen hijau nomor 1 dan 2 pada slide sebelumnya, yaitu kebijakan dan struktur organisasi. Jika perusahaan yang teman-teman pilih sudah memiliki, maka silahkan gunakan itu. Buat folder khusus seperti contoh yang saya tampilkan pada slide sebelumnya. Dan jika perusahaan yang teman-teman pilih belum memilikinya, maka tugas teman-teman buat kebijakannya dan buat struktur organisasinya. Buat saja sepengetahuan teman-teman, gak ada salah dan gak ada benar. Jika ada pertanyaan, kita akan diskusikan di WA Group. Oke, cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.